Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning Karakter Center Jawa Timur. Hari ini kita kembali lagi masih di topik 1 sesi yang keempat dengan tema OneNote Class Notebook. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, Bapak Ibu boleh menuliskan sapaannya dulu di kolom QA seperti biasanya. Jangan lupa menuliskan identitasnya ya, supaya ketika nanti dipublish tidak anonymous. Silakan menuliskan di kolom sapaannya dulu, saya tunggu. Berapa yang sudah bergabung ini Bang John? Sampai sekarang 92 Bu. 92 attendance ya. Iya. Kita tunggu dulu. Sudah hadir di sini Ibu narasumber kita yang cantik dan master pastinya, ada Bu Amiro. Selamat siang Bu Amiro. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bang John. Semangat ya. Semangat. Panas sekali ya suhunya. Ini ya. Masih belum ada yang menuliskan sapaannya sepertinya. Atau ini sudah pukul berapa ya Bu? Pukul 13.05 ya? 5 menit lagi. Nanti langsung ya. kita mulai. Oke. Belum ada yang menyapa ini, saya tunggu-tunggu. Ya, disapa aja temannya Bu Ani yang kenal. Ini pesertanya di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, kemudian Blitar ya. Saya kurang kenal kalau dari sana Bu. Iya, ini sudah ada beberapa Bu yang ini saya publish ya. Oke. CQS saya masih kosong ya Bu. Sudah kelihatan Kak? CQS saya sepertinya agak trouble ini, seperti kemarin tidak muncul. Iya. Ini sudah lumayan Bu yang nyata. Ada 15. Ada Ibu Angga dari sudah masuk SDN. Ya, oke. Silakan Bu Ani. Ibu Anita Tantri Setianingsih dari SDN 2 Sodo Tulungagung. Nah, kemudian ada lagi SPDSD dari 2 Kota Blitar. Selamat siang Blitar. Ibu Damis Hartini dari SDN Telumbu. Anonymous-nya mungkin tadi lupa Ibu. Di sini jangan lupa menuliskan identitasnya, jadi yang tidak muncul anonymous. Selamat siang semuanya dari Petrus Krishna, SDK Santa Maria Blitar. Selamat siang Pak Petrus. Angga Nonika Sari dari SDN 2 Banaran hadir. Selamat siang Banaran. Angga Fitri Maharini, SDN Pakunden 2 Kota Blitar. Ini rombongannya Bu Laila. Ibu Dina Nonika Sari dari SDN Bendo Grade 1. Kemudian Ibu Siti Muya Saroh dari Bendo juga Blitar. Bapak Budi Norma Setiawan dari SDN Tanjung Sari 1. Lanjut, ada lagi yang menyapa. Selamat siang Bu Amiro, tapi sayangnya tidak ada namanya. Arin Nurul Makrifah, SDN Tanjung Sari 1 hadir. Kemudian Priya Dwi Martono, selamat siang dari Kota Blitar hadir dari SD Katolik Santa Maria. Selamat siang. Sukatmi aja, Ibu Sukatmi dari Tanjung Sari hadir. Terima kasih. Guru SDN Jambu Trenggalek hadir. Sri Rejeki SDN Karangtengah 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Eni Puji Rahayu dari Santa Maria Blitar hadir. Nur Naningsih dari Kepanjen Kidul 1 menyimak. Habib Hidayati dari Min 1 Trenggalek hadir. Kemudian Bapak Teguh Sarwa Basuki dari SDK Santa Maria Blitar hadir. Bagaimana Bu Amira?
Ya, ayo dimulai ya. Langsung kita masuk ke sesi saja ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning and Character Center Jawa Timur. Puji syukur alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 20 November 2020 kita kembali pada topik 1 sesi yang keempat dengan tema OneNote Class Notebook. Nah, melalui OneNote Class Notebook ini, Microsoft menawarkan sebuah platform yang dapat digunakan oleh para guru di seluruh dunia. Di layanan ini nantinya kita dapat melakukan integrasi dan sinkronisasi secara online menggunakan Office 365 dan SharePoint secara online. Jadi, tugas, pekerjaan rumah, ujian, dan kuis dikerjakan menggunakan notebook dan guru kita dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan secara real time online-nya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya sudah hadir, Bu Amiro. Beliau merupakan master trainer dari Microsoft Office 365. Nanti yang akan mencoba menjelaskan dan memaparkan beliau karena sudah menerapkan di instasinya ya Bu Amiro ya. Yep. Terima kasih. Saya berikan waktunya kepada Bu Amiro. Silakan. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua peserta Diklat Merdeka Belajar tahap kedua PGRI Smart Learning and Character Center yang ada di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah ya, kita semua bisa ketemu lagi di sesi menerapkan kelas daring dengan menggunakan OneNote Class Notebook. Pada siang hari ini nanti saya akan memberikan sedikit paparan tentang OneNote Class Notebook. Namun nanti teman-teman bisa mengulik lebih detail melalui video tutorial yang sudah saya share melalui grup Teams ya. Nah, ini nanti saya akan share materi saya dulu. Nah, ini nanti teknisnya begini ya. Nanti saya akan memberikan sedikit review tentang Office 365 OneNote. Kemudian saya juga akan memberikan gambaran tentang penugasan yang nanti akan teman-teman kerjakan setelah menerima sesi ini. Dan sebenarnya materi dan penugasan sudah saya share juga di grup Teams di kelas jarak jauh. Silakan teman-teman kalau misalnya masih ada kesempatan untuk melihat bisa mengintip sebentar ya di grup tim kelas pembelajaran jarak jauh. Nah, ini nanti untuk OneNote Class Notebook mungkin tidak akan saya ulas detail untuk teknis prakteknya, tetapi saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Marjono atau Bang John ya di sesi Microsoft Teams. Di Microsoft Teams itu juga sebenarnya ada OneNote juga, tetapi namanya sudah nggak OneNote lagi tapi Class Notebook. Jadi OneNote ini ada sebenarnya ada beberapa versi ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah OneNote yang memang kita gunakan untuk membuat buku catatan digital dan Class Notebook yang sudah terintegrasi di Microsoft Teams. Nah, tadi pagi saya sudah melihat ada beberapa teman-teman yang sudah membuat penugasan Microsoft Teams dan saya cek di Class Notebook-nya sepertinya belum diatur gitu ya, belum diaktifkan. Nah, pada siang hari ini nanti saya akan memandu teman-teman untuk melakukan pengaturan di Class Notebook yang sudah terintegrasi di Teams. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang OneNote. Nah, mungkin paling enak itu gambaran itu akan saya tunjukkan ya, hasil dari penugasan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari Diklat Merdeka Belajar tahap yang pertama
Nah, ini saya akan memperlihatkan, saya akan share screen. Nah, ini. Ya, yang saya tampilkan ini adalah hasil buku catatan digital dari teman-teman yang kemarin mengikuti Diklat Merdeka Belajar tahap pertama. Ini yang sekarang tampil ini adalah dari Ibu Ririn. Ibu Ririn ini mengajar di guru kelas ya, menjadi guru kelas dari Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya. Ini adalah tampilan buku catatan digital yang nanti akan teman-teman sekalian buat ya sebagai penugasan. Nah, di sini ada daftar isi. Ada daftar isi di pojok kiri atas. Ini ada judul dari buku catatan digitalnya atau biasa kita sebut dengan notebook gitu ya, notebook. Nah, ini ada daftar isi yang berisi petunjuk penggunaan dan sebenarnya berisi juga daftar isi gitu ya. Ini sepertinya kurang. Kemudian ada profil dari guru pengampu. Kemudian di sini ada materi tentang penjumlahan. Nah, seperti ini. Ada videonya juga seperti ini, bisa diakses oleh anak-anak. Kemudian di bagian kiri ini ada per bab ya, namanya section kalau di OneNote atau di notebook. Kalau saya bilang OneNote itu sama dengan notebook gitu ya. Nah, ada materi pengurangan. Nah, pengurangan itu materinya terdiri atas konsep pengurangan, kemudian pengurangan berbagai pecahan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini di OneNote teman-teman juga bisa menampilkan materi berupa PDF. Nah, seperti ini. Ini adalah PowerPoint yang bisa disematkan di OneNote. Kemudian di sini juga ada materi perkalian, dan di bagian yang terakhir di penugasan nanti teman-teman juga harus memberikan penugasan ke siswa. Nah, penugasan ini bisa berupa penugasan yang berupa kuis, form. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau buku catatan digital ini disampaikan ke anak-anak, nah itu anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis di buku catatan digital ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan juga hasil penugasan dari teman-teman peserta DMB tahap 1 yang kemarin. Ini adalah materi tematik kelas 2 ya, ini dari SD Baitul Amin dari Jember. Nah, ini adalah materinya. Nah, temanya adalah bermain di lingkungan rumah. Nah, seperti ini berupa teks saja. Kemudian di sini ada gambarnya juga. Ini belum tampil gambarnya. Kemudian saya bisa melihat halamannya di sebelah kiri ini, seperti ini. Nah, ini ada gambarnya juga. Jadi membuat karya roncean gini ya. Kalau teman-teman guru SD mungkin ini ya, mungkin sudah familiar ya. Guru apa ini materi kelas tematik ya, tematik. Nah, ini juga ada penugasan berupa kuis dari Microsoft Form. Kemudian saya akan memperlihatkan lagi ini materi matematika ya. Jadi ini ada dari Ibu Hayun Irawati, ini dari Tulungagung, teman-teman dari Tulungagung, guru kelas 5. Ini materinya tentang, coba mari kita lihat, tentang sistem pencernaan makanan ya pada hewan. Nah, seperti ini. Kemudian mari kita lihat penugasannya. Penugasannya kebanyakan berupa form ya, tetapi kalau misalnya teman-teman nanti ingin memberikan penugasan berupa essay juga tidak masalah gitu ya. Kemudian mari kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh buku catatan digital dari coba saya lihat ya. Ini dari, jadi teman-teman bisa menyisipkan cover seperti ini ya. Nah, ini bagus sekali nih. Ini ada covernya.
Jadi sebenarnya buku catatan digital ini adalah cara mendigitalkan buku yang dari buku hard copy, ini kita digitalkan supaya bisa diakses anak-anak melalui gadget, baik berupa laptop atau HP. Nah, seperti ini petunjuk penggunaan buku, kemudian ada daftar isinya seperti ini, kemudian subtema 1. Nah, kalau ini sepertinya belum ada penugasannya ya. Nanti teman-teman bisa menambahi ya penugasan di masing-masing tugas OneNote-nya. Seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi saya akan sedikit mereview dari yang sudah saya sampaikan tadi. Saya perlihatkan tadi hasil penugasan teman-teman tentang OneNote. Jadi sebenarnya OneNote itu adalah sebuah, kalau misalnya teman-teman ingat ya, dulu waktu sekolah itu suka membawa binder gitu ya. Binder itu kan seperti buku catatan gitu. Jadi di binder itu ada seperti tab-tab gitu ya, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru gitu. Nah, itu kalau di OneNote seperti yang teman-teman lihat ini, itu dikonversikan ya. Kalau teknologi sekarang itu binder itu diterjemahkan menjadi sebuah buku catatan digital. Jadi tab-tabnya yang berwarna-warna tadi itu seperti ini di OneNote itu juga terlihat. Ini ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Nah, seperti itu. Nah, kalau di binder itu kan tiap-tiap section atau tiap-tiap tab itu kan berisi topik atau materi tertentu. Misalnya di bab 1 itu ada di tab yang atau di pembatas yang warna merah misalnya ya. Nah, kemudian yang warna kuning itu untuk bab 2. Nah, itu di buku catatan digital itu juga seperti itu. Nah, itu biasanya kalau di OneNote itu kita sebut dengan section gitu ya. Kemudian di dalam section itu ada halaman-halaman gitu ya. Jadi tergantung nanti panjenengan bisa menyisipkan berapapun halaman yang diinginkan pada setiap sectionnya. Nah, kemudian yang sekarang ini teman-teman lihat, ini adalah tampilan materi OneNote yang sudah saya share di grup Teams ya. Kalau teman-teman sempat buka, teman-teman akan menemukan link s.id/materi OneNote. Nah, itu akan ngelink ke sini. Ini akan saya tunjukkan dulu ya. Di OneNote ini, teman-teman bisa mempelajari semua materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin berhalangan bergabung pada sesi ini, atau mungkin penjelasan saya di sesi ini kurang difahami gitu ya, atau mungkin terlalu cepat atau apa, jangan khawatir, karena melalui notebook ini, OneNote Class Notebook yang sudah saya share di grup Teams, teman-teman sudah bisa mempelajari secara mandiri ya, seperti ini. Jadi buku catatan ini lengkap ya. Jadi apa itu OneNote? Nah, ini teman-teman nanti bisa mempelajari secara mandiri. Nah, seperti ini saya sudah buatkan juga videonya, jadi nanti teman-teman bisa menyimaknya di luar gitu ya, di luar sesi ini. Nah, ini sudah saya tunjukkan, sudah lengkap. Kemudian kelebihannya OneNote itu apa, itu sudah ada di sini. Kekurangannya, nah kemudian di section bekerja dengan OneNote sebelah kiri, nah ini nanti teman-teman sudah bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat OneNote seperti yang saya perlihatkan hasil penugasan peserta di DMB tahap 1. Nah, itu semua tutorialnya ada di sini ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman nanti mungkin ketinggalan di webinar ini. Jangan khawatir karena semua materinya sudah saya buatkan melalui video tutorial di channel YouTube saya. Gitu ya, ini dari awal sampai akhir. Nah, pada halaman menggunakan kelas notebook, nah ini nanti yang akan saya jelaskan pada siang hari ini. Ini adalah
materi menggunakan kelas notebook pada Teams, ini nanti teman-teman bisa men-setting secara mandiri di Microsoft Teams dengan mengikuti panduan video ini. Ya, ini yang akan saya terangkan nanti. Sabar sebentar ya. Saya akan menjelaskan dulu resource atau suplemen yang bisa panjenengan pelajari secara mandiri. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa diklat ini adalah diklat blended learning, di mana waktu yang kita sekarang ini ya, saat ini pasti nanti akan terbatas gitu ya. Jadi kita tidak mempunyai banyak waktu untuk belajar secara daring seperti ini, maka tugas teman-teman adalah belajar secara mandiri. Maka di sini tugas mandirinya saya sudah pilah-pilah. Tugas mandirinya adalah menyimak materi. Karena kenapa kok saya mengasih tugas ini? Karena saya yakin kalau panjenengan tidak diminta untuk menyimak materi, itu panjenengan mungkin akan melewatkannya gitu ya, akan melewatkan, kemudian bingung, kemudian mungkin akhirnya tidak mengerti gitu ya materi yang sebenarnya harus dipahami di diklat ini. Maka di tugas yang pertama adalah menyimak materi. Materi apa yang disimak? Materinya adalah tentang, karena ini babnya tentang materi OneNote, maka saya minta teman-teman untuk menyimak materi mengenal buku catatan digital OneNote melalui link ini. Nanti akan saya share lagi ya. Mungkin teman-teman nanti biasanya tuh bingung mana linknya tadi, di grup nggak nemu dan seterusnya. Saya sudah siapkan melalui PowerPoint yang nanti akan saya share di grup Telegram, gitu ya, khusus untuk penugasan. Jadi untuk tugas mandirinya, tugas mandiri adalah menyimak saja, menyimak kemudian memahami, menyimak dan dipraktekkan, menyimak dan dipraktekkan. Nah, apa saja video yang disimak ini? Ada banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ini yang terakhir yang akan saya jelaskan nanti. Setelah menyimak, kita ingin tahu panjenengan ini benar-benar sudah benar-benar menyimak atau belum. Makanya saya minta teman-teman untuk berkomentar di setiap video yang disimak. Komentarnya bagaimana? Komentarnya ini sudah ada formatnya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Komentarnya adalah dengan mengetikkan DMB2, kemudian kabupatennya mana, karena ini ada beberapa kabupaten ya. Kemudian namanya siapa dan isi komentarnya. Kalau komentarnya ini bisa misalnya kendalanya apa dalam mempraktekkan video itu. Nah, ini sekaligus sebagai feedback untuk saya supaya saya bisa membuat video lagi yang lebih bisa menjelaskan, lebih clear gitu ya. Oke, ini adalah tugas yang pertama. Ini saya sampaikan dulu tugasnya. Biasanya teman-teman kalau sudah tahu tugasnya baru menyimak gitu. Kalau misalnya nggak tahu tugasnya, biasanya bingung nanti tugasnya apa ya. Nah, tugas yang kedua adalah setelah panjenengan menyimak videonya, saya yakin panjenengan tak bisa membuat notebook ya. Kalau sudah menyimak dengan detail, nanti panjenengan bisa membuat notebook melalui OneNote. Nah, petunjuk mengerjakannya adalah panjenengan membuat notebook ini dengan menggunakan akun Office 365 masing-masing ya. Jadi tidak boleh menggunakan akun peserta yang lain. Jadi ketika panjenengan sudah masuk ke Office 365, silakan buka OneNote, kemudian silakan membuat
buku catatan digital atau notebook dengan nama, ini sudah ada ya formatnya, namanya adalah DMB2, kemudian materinya apa? Materi ini adalah mengacu ke topik pembelajaran yang ingin disampaikan ke siswa. Kemudian belakangnya silakan dikasih nama panjenengan. Ini untuk memudahkan saya dan teman-teman untuk memeriksa penugasan, ya, hasil penugasan panjenengan. Nah, kemudian materinya apa saja nanti yang kita tuliskan di notebook. Nah, yang panjenengan tuliskan di notebook, ini materinya adalah satu, seperti yang teman-teman lihat tadi ya di contoh hasil penugasan peserta DMB tahap 1. Yang pertama adalah ada daftar isi dan petunjuk penggunaan buku digital. Nah, ketika panjenengan membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah modul gitu ya, itu seharusnya memang harus ada petunjuk menggunakan buku supaya, atau petunjuk menggunakan aplikasinya supaya siswanya nanti nggak bingung gimana caranya menggunakan buku catatan digital, contohnya misalnya seperti itu. Kemudian ada profil pengampu mata pelajaran. Nah, ini ada profil panjenengan. Kemudian materi ajar itu minimal 3 bab atau minimal 3 materi pokok. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, itu ada yang 3 subtema gitu ya, atau ada yang lebih gitu ya. Dengan konten masing-masing subtema tadi ya, dengan konten atau berisi, temanya itu berisi teks, gambar, video, kalau memungkinkan audio silakan audio, dan file PowerPoint dalam bentuk printout. Dalam bentuk printout itu dalam bentuk PDF. Nah, ini gimana, ini saya belum bisa Bu, ada semua materinya di video ya. Jadi mohon panjenengan untuk menyimak videonya, pasti panjenengan nanti bisa mengerjakan penugasan ini. Kemudian di notebook itu juga harus ada penugasan. Penugasannya seperti yang teman-teman lihat tadi, ada yang berupa quiz form gitu ya. Gimana caranya membuat penugasan ini sudah ada di videonya ya. Jadi memang di Klub Merdeka Belajar ini adalah namanya Merdeka ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk belajar mandiri dari resource atau sumber daya yang sudah kita persiapkan gitu ya. Nah, dari tugas-tugas ini, bagaimana cara mengirim tugasnya? Nah, bagaimana cara mengirim tugasnya? Cara mengirim tugasnya, kalau tugas yang pertama menyimak materi tadi adalah caranya dengan berkomentar di tiap video yang sudah panjenengan simak, gitu ya. Sudah ada format tadi komentarnya. Kemudian untuk yang membuat notebook, cara mengirimnya adalah seperti ini. Silakan teman-teman bagikan notebook yang sudah dibuat pada akun, jadi ini di-share gitu ya, di-share seperti kalau kemarin teman-teman membuat PowerPoint online gitu ya, atau Sway ya, Sway itu kan bisa di-share ya. Demikian juga di OneNote, itu panjenengan bisa nge-share ke akun saya, yaitu amiro@pgrislcc. Kalau sudah panjenengan share ke akun saya ini, nanti saya bisa melihat, bisa mengoreksi. Seperti halnya tadi saya sampaikan ke panjenengan semua ya, saya bisa melihat pekerjaan hasil dari Tulungagung, dari Jember, itu dengan cara seperti ini. Jadi di-share, kemudian silakan di-share ke akun saya, ke amiro@pgrislcc.id dengan mode akses non-editing ya. Jadi nanti panjenengan bisa menghilangkan tanda centang pada allow editing. Nah, ini saya belum bisa, nggak usah khawatir, ini semua ada di video ya. Nanti panjenengan bisa menyimak di videonya bagaimana cara nge-share notebook atau OneNote yang sudah dibuat dengan menghilangkan tanda centang, supaya saya tidak bisa mengedit penugasan panjenengan itu. Kalau saya bisa ngedit, nanti saya ketekan enter gitu, nanti berantakan semua ini notebook panjenengan gitu ya. Selanjutnya, setelah panjenengan nge-share, silakan copy link share-nya, link share dari notebook tadi yang sudah panjenengan buat, silakan di-share.
kemudian paste, silakan di paste, di paste ya, pada kolom komentar video, langsung dipanjenengan klik aja ini. Ini adalah rekaman Diklat Merdeka Belajar tahap pertama. Di sini panjenengan langsung aja, misalnya teman-teman sudah ada yang banyak yang sudah melakukannya itu ya. Jadi link share-nya langsung di paste, Ctrl V aja di kolom komentar pada video ini. Nanti saya bisa melihatnya langsung ya. Itu ya, oke. Sudah seperti itu. Ya, oke ya. Ini penugasannya ya. Nanti silakan chat di kolom Q&A kalau ada yang ditanyakan perihal tugas yang sudah saya berikan. Oke, sekarang mari kita mulai materi kita. Saya akan share screen lagi. Iya. Oke. Share screen lagi. Oke. Nah, ini ya. OneNote, buku catatan digital. Ya, saya mulai ya. Buku catatan digital atau OneNote itu adalah salah satu dari fitur Office 365. Salah satu dari fitur Office 365. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke Office 365, teman-teman bisa melihat di situ di salah satu fiturnya itu ada yang namanya OneNote gitu ya. Oke, ini profil saya ya. Saya skip aja. Nah, fungsinya untuk apa OneNote Class Notebook? Kalau panjenengan mungkin ada yang bertanya ya, sebenarnya OneNote itu apa sama sih? Maksudnya bedanya apa sih dengan Microsoft Word misalnya ya? Microsoft Word kan juga buku catatan digital gitu ya. Jadi kita bisa ngetik-ngetik juga di Microsoft Word. Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah aplikasi buku digital yang biasa dipakai oleh para profesional gitu ya. Seperti sebelah kiri ini adalah software Sigil. Nah, software Sigil ini adalah software untuk membuat aplikasi buku digital yang bisa dijalankan di HP. Nah, ini formatnya biasanya EPUB ya, Electronic Publication. Sama juga Calibre juga seperti itu. Sama untuk membuat buku digital yang bisa dijalankan melalui HP. Sedangkan yang Microsoft Word, nah ini sudah tahu semua ya, Microsoft Word itu adalah sebuah pengolah kata yang dimiliki oleh Microsoft ya. Kemudian ini ya. Ini saya akan memutar dulu video mungkin sekilas tentang OneNote. Nanti teman-teman juga bisa lihat lagi. Ini saya terdengar Bu Hani suaranya? Halo, terdengar, Bu Hani? Ya. Terdengar ya? Oke. Ya. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Suara videonya? Nggak ada. Saya ini lagi ya. Oh iya, include-nya belum saya centang. Sebentar. Saya ulangi lagi. Videonya, Bu Amiro. Yep. Oke, sebentar. Include audio. Yep. Nah. Oke. Terdengar suaranya? Oke, sudah. Ya. Oke. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Microsoft OneNote. Perlu teman-teman ketahui bahwa Microsoft OneNote merupakan salah satu kok nggak jalan ya ini ya? Office, di mana kita bisa menulis. Iya, gambarnya nggak jalan, tapi
Suaranya jalan. Oke. Iya. Wah, ini oke, saya Diulang lagi, Bu Amira. ya, saya ulang ya. Oke. Oke, sebentar ya. Share, include. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Microsoft OneNote. Suaranya kecil, Bu Amira ya. Iya, kecil ya. Bentar ya. Saya getkan suaranya ya. Oke. Merupakan salah satu Gimana, Bu Ani? Office di mana kita bisa menulis, menggambar, memasukkan objek, bahkan mencoret-coret buku catatan, memberi komentar, serta membagikannya dengan teman-teman yang lain. Dengan menggunakan OneNote, kita juga bisa menyisipkan rumus-rumus matematika, membuat kuis online, mengagendakan meeting, dan aktivitas lainnya. Lantas, apa bedanya Microsoft Word dengan Microsoft OneNote? Ya, OneNote memiliki fungsi yang mirip dengan Microsoft Word, di mana kita bisa menulis, menyisipkan objek, dan membuat catatan lainnya. Namun, Microsoft OneNote memiliki perbedaan di mana kita bisa mengorganisir catatan kita ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan fungsi dan kategorinya. Selanjutnya, di mana kita bisa menemukan aplikasi Microsoft OneNote? OneNote menjadi bagian dari paket Microsoft Office yang telah kita miliki, dan juga disediakan secara gratis pada Office 365 A1. OneNote juga tersedia pada platform mobile seperti iOS, Android, Windows Phone, atau Symbian. Lantas, OneNote bisa digunakan untuk menulis apa saja ya? Ya, kita bisa menggunakan OneNote untuk menulis to-do list, membuat project plan, menulis resep, mencatat shopping list, atau mengkomentari desain, menuliskan quick notes, dan masih banyak lagi. Dengan Microsoft OneNote, kita bisa membuat catatan digital kapanpun kita inginkan dan membaginya pada teman-teman kita. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk membuat buku catatan digital? Pada video selanjutnya, saya akan memandu teman-teman untuk menggunakan Microsoft OneNote. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih. Terima kasih ya. Next. Oke ya. Nah, ini ilustrasi dari OneNote dan Microsoft Word. Kalau panjenengan ngetik di Microsoft Word, mungkin tampilannya akan seperti ini ya.
Jadi biasa saja gitu ya, seperti buku pada umumnya. Tetapi kalau panjenengan mengetik di OneNote, nah panjenengan bisa memilah-milah seperti ini. Jadi di bagian kiri panjenengan bisa mengkategorisasi materi pokoknya itu dalam tab-tab seperti ini ya, dalam tab ya. Kemudian nah seperti ini kalau di Microsoft Word, kemudian kalau di OneNote seperti ini. Panjenengan bisa langsung menyisipkan video atau membuat tabel atau menyisipkan gambar, audio, bahkan Microsoft Sway yang kemarin teman-teman sudah buat bisa langsung juga disisipkan di OneNote gitu ya. Nah, seperti ini adalah contoh presentasi Sway yang sudah dibuat oleh teman-teman dari DMB tahap 1. Presentasi Sway ini bisa kita sisipkan di OneNote gitu ya, dengan cara tinggal mengcopy aja link share-nya, kemudian silakan di paste di OneNote seperti ini ya, nanti langsung akan ditampilkan hasilnya. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa menyisipkan form. Bagaimana cara menyisipkan form? Teman-teman bikin dulu formnya, ulangannya atau kuisnya, kemudian silakan di copy link share-nya dan silakan di paste di sini. Itu nanti sudah langsung akan tampil seperti ini formnya ya. Kemudian nah ini jadi OneNote itu nanti panjenengan selain bisa mengetik ya, typing, panjenengan juga bisa menggambar gitu ya, seperti yang ditampilkan di video tadi. Kemudian menyisipkan video, kemudian audio. Misalnya kalau panjenengan biasanya kalau guru PAUD ya atau guru SD itu biasanya gurunya itu mau menyapa gitu ya, selamat pagi anak-anak. Nah itu panjenengan bisa langsung menggunakan fitur audio yang ada di OneNote. Nah itu nanti otomatis panjenengan bisa merekam suara panjenengan dan bisa menyisipkannya di OneNote. Nanti siswa yang mengaksesnya itu bisa langsung mendengar suara panjenengan. Kemudian selain itu panjenengan juga bisa menyisipkan link, hyperlink seperti tadi materi saya. Ketika saya klik gitu ya di daftar isi, itu bisa langsung nge-link ke tab yang dituju gitu ya. Kemudian setelah selesai membuat buku catatan digital, panjenengan harus nge-share dengan melakukan share collaboration ke siswanya masing-masing gitu ya. Tinggal diklik share aja, kemudian copy link share-nya. Oke ya. Oke, nah ini adalah panjenengan bisa menjalankan Office 365 itu selain di akun Office 365. Nah, panjenengan kalau misalnya pakai Windows 10 ya, kalau panjenengan pakai Windows 10, panjenengan bisa klik aja di tombol start, kemudian tuliskan Office ya, tuliskan Office, itu nanti akan ditampilkan Office 365 seperti ini, dan nanti akan ditampilkan daftar seperti ini. Tampilannya sama persis dengan yang di Office 365 yang di web browser seperti ini, dan nanti panjenengan bisa memilih icon OneNote. Nah ini sebelah kiri ya, nah ini yang warna ungu. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa mendownload ya, menjalankan OneNote ini melalui HP ya. Panjenengan cari aja di Google Play, kemudian cari OneNote seperti ini gambarnya, kemudian silakan diinstal. Nanti teman-teman bisa mengakses OneNote melalui HP. Demikian juga dengan siswa. Siswa kalau ingin mengakses materi yang sudah panjenengan share, itu siswanya diminta untuk menginstall dulu aplikasi OneNote dari Play Store gitu ya. Oke, nah ini kalau yang pakai Mac atau iPhone bisa pakai juga, ada juga OneNote. Nah, atau panjenengan juga bisa langsung, jadi kalau di Windows 10 itu OneNote itu sudah
punya aplikasi sendiri ya, aplikasi desktop yang OneNote for Windows 10. Jadi jangan klik aja start, tombol start. Kemudian kalau tadi saya bilang bisa melalui Office yang ada di Windows 10, atau panjenengan bisa langsung tuliskan aja OneNote gitu ya, di start kemudian tuliskan OneNote. Ini khusus untuk yang Windows 10 ya. Tuliskan OneNote, itu nanti panjenengan langsung akan dibukakan aplikasi OneNote. Tentu saja panjenengan harus login dulu dengan menggunakan akun Office 365. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah aplikasi OneNote yang tampilannya sama persis dengan yang ada di browser. Kalau panjenengan mengakses OneNote dari aplikasi desktop, nanti di sini ada menu sendiri, menu kelas notebook. Jadi ada tambahan menu kelas notebook. Nah, kelas notebook ini adalah OneNote yang khusus kita gunakan untuk pembelajaran. Nanti akan saya sampaikan ya. Ini masih ada kaitannya dengan Microsoft Teams. Oke. Nah, setelah panjenengan membuat notebook atau OneNote, panjenengan harus nge-share OneNote itu supaya bisa diakses oleh siswa. Nah, caranya adalah dengan mengeklik link share-nya, atau mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa semua aplikasi yang kita buat menggunakan Office 365 itu kita tidak perlu menyimpannya gitu ya, kita nggak perlu menyimpannya. Jadi secara otomatis dokumen yang sudah kita buat itu dia nyantolnya adalah di OneDrive. Jadi seperti ini. Ketika teman-teman membuat satu OneNote atau notebook, maka teman-teman akan menjumpai satu folder di OneDrive namanya Notebooks. Nah, di folder inilah teman-teman nanti akan bisa menyimpan seluruh notebook yang sudah dibuat. Nah, seperti contoh yang di atas ini ya, ini ada folder Notebooks. Kalau saya buka, nanti tampilannya akan seperti yang di bawah ini. Jadi semua notebook yang sudah kita buat akan tampil di sini. Selanjutnya di sisi kiri, panjenengan bisa lihat, di sisi kiri ini ada My Files yang berisi file-file notebook yang sudah kita buat. Kemudian Recent ini bisa kalau kita klik akan menampilkan daftar notebook yang barusan kita buat atau kita buka gitu ya. Kemudian ada share. Nah, share ini kalau panjenengan ingin membuka notebooknya temannya gitu ya, mungkin temannya sudah pernah nge-share notebook seperti tadi. Saya sudah di tag atau dikasih notebooknya peserta DMB1 misalnya ya, hasil penugasan peserta DMB1 di-share ke saya. Maka saya melihatnya bisa melalui folder share ini sebelah kiri ini ya. Panjenengan nanti juga seperti itu. Mungkin temannya ada yang berbagi notebook misalnya ya. Nah, panjenengan mencarinya di folder share ini. Kemudian di bagian bawah ini adalah recycle bin. Ini kita gunakan atau kita bisa melihat daftar notebook yang sudah pernah kita hapus gitu ya. Kalau sudah nggak perlu mungkin bisa dihapus. Nah, cara mencarinya teman-teman bisa mencari di recycle bin. Nah, kemudian ini ya. Kemudian bagaimana dengan cara share OneNote tadi di Teams? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya tadi pagi sudah nge-share materi OneNote itu di Teams. Caranya bagaimana? Caranya lagi-lagi saya sampaikan untuk menge-share OneNote, teman-teman tinggal mengeklik aja tombol share, kemudian mengcopy link share-nya. Kemudian kalau misalnya link share-nya itu terlalu panjang, teman-teman bisa menyingkatnya melalui situs penyingkat link gitu ya. Bisa pakai bit.ly, bisa pakai tinyurl. Kalau saya biasanya pakai s.id seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini di materi pokok Teams atau materi pokok OneNote sudah saya share tadi pagi, itu saya singkat. Jadi ini adalah link yang menuju OneNote yang isinya adalah materi tentang
Kalau di sini Microsoft Teams. Kalau yang di channel OneNote itu materi yang sudah saya share adalah materi yang menuju ke OneNote tentang OneNote gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman juga selain bisa langsung nge-share ke Teams, teman-teman bisa nge-share OneNote itu melalui email gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebenarnya secara otomatis ketika kita nge-tag atau nge-share OneNote itu ke teman kita, contohnya misalnya kalau misalnya jenengan besok itu sudah mengerjakan penugasan, kemudian ingin nge-share ke saya, nah itu otomatis biasanya juga saya akan mendapatkan email share collaboration tentang OneNote itu gitu. Jadi saya bisa membukanya lewat OneDrive atau saya bisa membukanya lewat email gitu ya. Oke, sudah selesai paparan tentang OneNote gitu ya. Nah ini ya cara mengakses OneNote tadi. Oke ya, ini saya mau mendemokan sekilas aja ya cara mengakses OneNote yang for desktop. Jadi kalau panjenengan pakai OneNote ya, pakai sistem operasi Windows 10, nah panjenengan bisa mengakses OneNote melalui aplikasi desktop tadi. Silakan tekan tombol Windows, kemudian tuliskan Office. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian panjenengan sign in dan akan dibuka OneNote seperti ini. Nah, ini adalah kalau ini OneNote for Windows 10 yang tadi saya bilang di aplikasinya gitu ya. Ini aplikasi Windows. Jadi ada banyak cara untuk masuk ke OneNote. Nah, seperti ini hasil tampilannya. Oke, selesai. Bu Ani, sebelum saya next ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Barangkali mungkin bisa dibacakan dulu. Yap, monitor. Siang Bu Amiro, Bu Ya. Hani masuk kah? Iya. Jaringannya. Ya. Apakah ada pertanyaan Bu Laila? Bisa dicek mungkin di kolom Q&A, silakan. Sebelum saya next ke topik selanjutnya ya. Belum Bu, belum saya belum menemukan ada pertanyaan. Silakan lanjut dulu Bu. Oke, siap. Oke ya. Saya akan share sedikit tentang penugasannya tadi ya. Penugasan ini nanti akan saya share juga ke ini. Nah ini ya penugasan akan saya share ke Telegram nanti ya. Nah ini ya, ini tadi penugasannya. Mungkin teman-teman nggak sempat membuka Teams gitu ya, atau bingung mengakses penugasan lewat OneNote. Nah ini sudah saya siapkan. Ini penugasannya Bu Laila ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-teman penugasan untuk OneNote. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi ini saya tunjukkan. Bu Amira, saya lihat dulu di kolom ini. Ini adalah penugasan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ini nanti akan saya share supaya teman-teman mungkin bisa menyimaknya secara offline gitu ya. Nanti mungkin bisa disimak lagi. Ini sekilas tentang penugasan yang sudah saya share. Ini nanti akan saya kirim ke panitia supaya di-share ke grup Telegram. Oke, sekarang saya akan langsung praktek. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Tapi saya prakteknya tidak praktek OneNote, yes. Supaya dapat materi banyak, saya tidak praktek ke OneNote. Untuk materi OneNote, teman-teman bisa menyimak melalui video yang sudah saya share di penugasan ya. Tugasnya adalah menyimak gitu ya. Biasanya gitu ya Bu Laila ya. Anak-anak itu kalau kita ngajar online itu kalau nggak diminta nyimak gitu ya, penugasannya nyimak itu biasanya anak-anak agak males gitu ya. Ini suara apa ya? Halo. Oke, saya akan share screen. Masihkah ada yang menemani saya di belakang sana? Siapa ini yang masih stay tune? Iya Bu Amiro. Bu Hani juga masih ada. Masih ada ya. Suara apa tadi ya?
Saya mau share, saya mau praktek tentang cara men-setup kelas notebook di Teams ya. Ini materinya Bang John kemarin ya. Saya akan, ini koneksi saya agak lemot ini Bu, jadi oke, saya mau share lagi, share ke Microsoft Teams. Oke, sini ya. Oke, Teams. Bisa melihat ya tim saya? Bisa Bu, lanjut. Saya, ya oke. Ini tapi pergerakannya agak lambat ini Bang John ya. Iya, ada delaynya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa ya, ada kedelaynya. Ada kedelaynya ini ya. Oke lah, kalau praktek kalau delay gini kurang nyaman ini ya. Oke, ini ketutup sama, gimana ini nutupnya ini ya. Ini ketutup sama layarnya ini. Di layar. Nah ini, bentar. Oke. Nah ini minimize-nya di atas. Nah oke. Ditarik aja. Ya oke, sudah saya tarik. Oke ya, kelihatan ya. Ini adalah tampilan Teams ya. Ini coba saya akan memperlihatkan teman-teman yang sudah mengerjakan penugasan Teams ya. Ini sudah banyak sekali yang masuk ini Bang John, tugasnya Bang John kemarin ya. Yeah. Oke, saya akan melihat dari Kota Blitar, ada Ibu atau Bapak ini ya, Sulami. Mari kita lihat. Nah, oke, ini adalah hasil penugasan Microsoft Teams yang sudah teman-teman buat gitu ya. Contohnya ini adalah dari Kota Blitar, Bapak atau Ibu Sulami ini ya. Nah, seperti panjenengan lihat di sini di layar monitor, ini ada 3 channel ya. Ada 3 channel. Nah, ini bagus sekali, ini sudah ada materinya ya. Ada 3 channel. Nah, untuk mengaktifkan OneNote ya, untuk mengaktifkan OneNote di Teams ya, itu panjenengan bisa silakan dibuka ya Teams-nya masing-masing. Kemudian kalau sudah dibuka seperti ini kan sudah dibuka ya. Panjenengan ke general, atau kalau yang berbahasa Indonesia mungkin umum gitu ya. Nah, di sini nanti panjenengan akan melihat tab di sebelah atas ya, tab kelas notebook. Apa sih kelas notebook itu? Kelas notebook itu adalah sama persis dengan OneNote ya, sama persis dengan OneNote. Hanya saja kalau kelas notebook ini memang khusus untuk pembelajaran. Nah, ketika saya klik kelas notebook, defaultnya kalau di Microsoft Teams itu kelas notebook itu belum diatur gitu ya, belum digunakan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi belum aktif gitu ya kelas notebook. Kelas notebook di Teams itu untuk apa? Nah, ini mungkin ada yang bertanya, Bu Amiro, ini materinya OneNote kok bahas Teams gitu, nggak nyambung. Nah, ini salah gitu ya. Karena OneNote itu kalau di Teams, OneNote itu sudah terintegrasi di Teams dengan nama kelas notebook. Jadi kalau panjenengan menggunakan Teams dan menggunakan OneNote juga, maka itu tepat gitu ya, karena panjenengan bisa memanfaatkan kelas notebook di dalam Teams. Lah, bagaimana caranya? Panjenengan tidak perlu meloncat ke OneNote, kemudian meloncat lagi ke Teams gitu ya. Misalnya resource-nya ternyata ada di OneNote, kemudian materi pembelajarannya ada di Teams misalnya. Nah, itu panjenengan tidak perlu loncat ke sana kemari, karena di Teams itu sebenarnya sudah ada OneNote yang namanya adalah kelas notebook. Nah, ini mari kita setting kelas notebook yang ada di Teams ini. Oke, saya akan buka. Ini saya nggak akan nyeting ke ini ya, ke kelasnya teman-teman ya. Saya akan coba membuka di kelas jarak jauh aja. Oke, di kelas jarak jauh di MP2 kelas jarak jauh, coba saja. Oke, ini ya. Oke,
saya akan mengaktifkan kelas notebook. Nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi cara mengatur atau melakukan pengaturan kelas notebook di Teams itu seperti ini. Panjenengan buka dulu Teams-nya, kemudian silakan pilih general. Kemudian di general ini nanti di bagian atas ada menu kelas notebook. Silakan diklik. Oke, silakan diklik. Nah, kalau belum pernah diatur, itu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ada setup a OneNote class notebook. Di sebelah sini ada tombolnya. Kemudian silakan teman-teman klik aja. Kemudian kalau panjenengan sudah punya OneNote misalnya ya, sudah punya OneNote notebook sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa langsung mengekspor ya, langsung mengimpor dari notebook yang sudah ada. Silakan diklik aja di sini. Tetapi kalau misalnya teman-teman masih belum pernah membuat notebook, maka teman-teman bisa memilih blank notebook. Saya pilih blank aja ya. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan pilih next. Nah, di sini ada tampilan student name. Nah, student name nanti tampilan kelas notebooknya itu akan seperti ini. Jadi di sini nanti akan muncul nama siswanya. Kemudian di sini ada tab-tab tadi ya, yang merah, kuning, hijau itu tadi sudah ada seperti ini. Nah, ini handout, ini nama handout ini panjenengan bisa rubah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya handout ini panjenengan isi dengan bahan ajar misalnya ya. Silakan diisi di sini bahan ajar. Kemudian misalnya kelas note ini bisa kita isi dengan buku catatan. Ini. Kemudian homework bisa diisi dengan pekerjaan rumah. Kemudian quizzes bisa diisi dengan kuis misalnya ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya panjenengan ingin menambahkan section lagi, nah ini namanya section ya, yang tab-tab tadi namanya section, bisa ditambahkan dengan mengklik add section. Misalnya saya akan menambahkan section baru, misalnya project misalnya ya, penugasan project misalnya, seperti ini. Kalau sudah, silakan, atau teman-teman kalau misalnya mau menghapus bisa klik ini ya, tanda remove ini ya, icon remove di sini. Nah, kalau sudah silakan pilih create. Silakan ditunggu sebentar. Saat ini OneNote Class Notebook sedang dipersiapkan. Kita tunggu. Biasanya kalau masih awal gitu ya, belum ada isinya, itu biasanya lumayan cepat gitu ya. Nah, ini agak lama mungkin karena koneksinya. Silakan ditunggu aja. Oke, sambil kita menunggu proses ini ya, sedang dipersiapkan kelas notebooknya, saya akan memperlihatkan, ini nanti kita akan kesini lagi ya. Sekarang saya akan memperlihatkan kelas notebook yang sudah jadi. Ya, ini adalah contoh, saya akan memperlihatkan contoh kelas notebook yang sudah saya pakai di kelas saya. Saya akan share yang lain. Saya akan share notebook saya. Oke, tunggu sebentar. Yap, saya akan share
kelas notebook saya. Nah ini ya. Oke, saya akan share lagi. Ya, saya akan memperlihatkan OneNote Class Notebook yang sudah saya gunakan gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah kelas saya, kelas di tim saya ya. Saya mengajar kelas 10 teknik komputer dan jaringan. Nah ini kelas notebook saya, ini sudah saya set up. Saya bisa klik aja di kelas notebook. Nah, ini adalah buku catatan digital atau OneNote yang sudah saya buat dan bisa diakses oleh siswa saya, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Nah, ini ketika panjenengan sudah mengatur, sudah melakukan pengaturan atau mengaktifkan kelas notebook di Microsoft Teams, maka nanti semua anggota kelas di Teams itu dia akan tampil di sini di sebelah kiri. Ini ya, ini adalah daftar siswa saya. Oke, semua. Nah, di sini, nah ini ya, sama persis tampilannya ya dengan OneNote ya. Cuma agak sedikit kalau tadi OneNote tidak ada daftar namanya ini. Nah, kalau di kelas notebook itu sudah langsung terintegrasi semua siswa yang menjadi anggota di Teams ini, maka dia otomatis sudah akan terlihat di sini. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ini adalah kelas notebook itu adalah buku catatan siswa. Jadi kalau misalnya kalau biasanya teman-teman itu mengajar secara konvensional ya, jadi nggak daring gitu ya. Biasanya kan teman-teman kan misalnya, ayo anak-anak silakan dicatat materi ini. Misalnya panjenengan menulis di papan, kemudian siswa mencatatnya misalnya di buku tulis atau di binder misalnya ya. Siswanya menulis, atau misalnya teman-teman memberi penugasan ya, memberi penugasan ke siswa. Anak-anak ini silakan dikerjakan tugasnya, kemudian dikerjakan di catatan, buku catatan misalnya. Nah, di kelas notebook itu maksudnya adalah buku catatan masing-masing siswa itu. Jadi ketika saya mengeklik nama ini, nama Abel misalnya, maka ini sama dengan saya melihat buku catatan siswa Abel. Jadi saya bisa mengecek, ayo Abel, coba saya lihat catatannya lengkap apa enggak. Saya tinggal mengeklik aja buku catatannya Abel di sini. Kalau misalnya anaknya sergap gitu ya, itu maka buku catatannya itu bisa isinya bisa banyak gitu. Kalau enggak, nah seperti ini kosong gitu ya. Kalau misalnya panjenengan memberikan instruksi supaya anak-anak mencatat di buku catatan digitalnya, maka mereka bisa mencatatnya di sini. Ini kalau di sisi siswa, di previewnya ya, di Teams-nya siswa, mereka bisa melihat catatan ini, catatan mereka sendiri gitu ya. Nah, ketika mereka menuliskan catatan mereka di buku catatan ini, kita sebagai guru itu bisa melihatnya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa melihat apa ya, aktivitas atau semua aktivitas siswa itu melalui buku catatan digital ini. Kalau Teams, apa bedanya dengan Teams ini? Ini kan panjenengan lihat kan sama mungkin ya, di sini juga bisa memberikan materi dan seterusnya. Nah, kalau di Teams itu kita hanya mentransfer aja gitu ya, kita mentransfer materi, kemudian siswa mungkin mereply gitu ya, menjawab postingan misalnya. Nah, kalau di OneNote itu lebih privasi lagi gitu ya, lebih apa ya, ya lebih kita bisa melihat dalamannya gitu ya, melihat portofolionya siswa itu bagaimana, apakah dia itu benar-benar nyatet atau enggak. Ya selayaknya kalau panjenengan misalnya ngajar konvensional kemudian ngecek bukunya siswa, kemudian kalau misalnya siswa sudah mengerjakan tugasnya gitu ya, jenengan bisa mencoret-coret atau bisa mengoreksinya misalnya di sini ya, saya coba akan lihat proyeknya siswa. Nah ini ya, saya pernah membuat project ke siswa, saya minta untuk mengerjakan ini, membuat algoritma gitu ya, tentang cara membuat game. Nah ini saya bisa mengoreksinya seperti ini bisa saya coret-coret aja. Caranya bagaimana? Caranya ya ini,
saya tinggal klik aja insert, saya tinggal klik draw ya, draw, kemudian saya bisa mengoreksinya di sini. Coba saya akan membuka ini ya, tugas algoritma kecepatan ini. Nah, anak-anak bisa anak-anak bisa mengerjakan ini kalau di siswa saya itu kan kebanyakan kan mereka ada yang punya laptop, ada yang enggak, mereka hanya punya HP misalnya. Nah, ini siswa bisa langsung mengetikkan pekerjaannya, tugasnya itu melalui OneNote atau tinggal memfoto aja. Nah, ini karena siswa agak kesulitan gitu ya kalau menulis di OneNote, karena OneNote ini koneksinya lumayan besar gitu ya, jadi agak berat. Maka saya minta mereka untuk memfoto aja gitu hasil jawabannya, dan silakan di embed atau langsung disisipkan di OneNote di tab ini. Jadi kita bisa melihat semua proyek siswa itu di tab proyek ini seperti ini. Misalnya saya akan melihat tugasnya, misalnya ini ya, saya akan melihat tugasnya Alan misalnya di sini. Saya tinggal klik aja Alan. Kalau saya misalnya mau melihat buku catatannya Alan, saya tinggal klik aja buku catatannya Alan. Atau misalnya saya ingin melihat hasil proyeknya Alan, hasil penugasannya, saya tinggal klik aja proyeknya, kemudian saya cek. Nah, ini tugasnya Alan. Saya tinggal ngoreksi, kemudian memberi nilai misalnya. Kalau memberi nilai, panjenengan tinggal diklik aja ini insert. Kemudian misalnya mau dikasih nilai misalnya 100, tuliskan aja 100 di sini misalnya seperti ini. Itu ya. Kemudian jadi seperti itu. Kalau OneNote yang sudah diintegrasikan di Teams itu menjadi kelas notebook, dan itu sangat powerful gitu ya. Panjenengan bisa lebih intim lagi gitu mengajar siswa, sama persis dengan ketika panjenengan mengajar secara konvensional. Jadi bisa ngecek buku catatannya, bisa ini. Cuma sepanjang pengalaman saya untuk OneNote ini memang untuk kelas notebook ya, kelas notebook yang OneNote yang sudah terintegrasi dengan Teams itu memang agak berat gitu diakses. Maka kita bisa memberikan solusi, mungkin siswa tidak harus langsung mengetik seperti ini, jawabannya seperti ini, tetapi mereka bisa mengunggah gambar. Jadi silakan tulis di buku catatan biasa, kemudian silakan diunggah di gambar gitu ya di sini di OneNote. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat kembali tadi settingan kita tadi ya. Kita tadi nyeting belum selesai, mari kita cek lagi apakah sudah selesai. Itu adalah gambaran, tadi gambaran kalau OneNote yang sudah kita pakai ya, itu penerapannya ya. Nah, sekarang saya akan cek lagi di OneNote yang sudah kita setting tadi. Oke, saya akan buka lagi. Nah, ini mudah-mudahan sudah selesai ya. Ya, ini sepertinya sudah bisa. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah berhasil mengaktifkan atau mengatur kelas notebook, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengeklik ini ya, tanda show navigation seperti ini. Mari kita lihat. Nah, ini kelihatan ya. Ketika saya mengaktifkan kelas notebook di kelas jarak jauh, di DMB kelas jarak jauh, maka di sini akan tampil semua peserta DMB 2 yang menjadi anggota dari kelas ini. Nah, ini semuanya kelihatan di sini. Oke. Ketika saya ingin misalnya saya menginstruksikan ke peserta supaya mengerjakan penugasannya itu di kelas notebook ini, misalnya saya tinggal ngeklik aja, misalnya ini di Ibu Kholidatul Mukhayyarah misalnya ya, ini ya, saya klik, misalnya saya sudah menentukan gitu ya, silakan di project ini misalnya ya. Nah, ini tadi kan saya tambahi project ya. Ini adalah tab-tab yang saya setting ketika pertama kali tadi ya. Jadi handout kelas notebook. Nah, saya jadikan buku catatan, kemudian homework saya jadikan pekerjaan rumah seperti ini. Ketika panjenengan nanti
misalnya saya ingin memberikan penugasan ke panjenengan semua lewat proyek ini juga bisa. Jadi nanti saya tinggal mengecek saja hasil penugasan panjenengan di sini melalui proyek ini. Saya tinggal mengecek aja ini, misalnya proyeknya siapa tadi. Nah ini ketutup ya. Misalnya Pak Ahmad Fauzan misalnya. Saya cek proyeknya, apakah sudah dikerjakan apa belum. Nah, tinggal dicek aja di sini. Dan panjenengan yang tugasnya sudah saya koreksi itu bisa langsung melihat hasilnya gitu. Misalnya ini Pak Fauzan, kalau misalnya lagi online gitu ya, oke, nanti mungkin bisa melihat ini, bisa melihat catatan saya. Misalnya di sini saya tuliskan ini mestinya mestinya pesertanya ya ini ya, yang nulis hasil penugasan. Nah, baru saya nanti akan memberikan catatan di bawahnya ini. Misalnya saya akan memberikan catatan oke, misalnya ya, saya akan kasih stiker misalnya ya. Saya kasih stiker emoji misalnya, insert, silakan pilih insert aja. Kemudian mungkin saya ini biasanya ada stiker di sini ya. Coba saya cek. Nah ini ada stiker, ada pilihan stiker, kita bisa ngasih stiker misalnya kalau tugasnya oke gitu ya. Nah ini kita bisa memilih stiker di sini ini misalnya. Apa ini? Oke, saya cari stiker yang sesuai ya. Nah ini panjenengan bisa misalnya ini saya coba ya. Oke, saya klik aja ini ayam ini. Oke, coba saya cek. Nah ini sudah muncul di sini stikernya ini. Tadi saya klik 2 kali ya, jadi munculnya 2 kali. Saya delete aja yang satunya. Nah ini silakan ditunggu. Nah ini stikernya. Jenengan bisa ngasih stiker atau bisa langsung mencoret-coret, misalnya ngasih nilai gitu ya, mengasih nilai. Jenengan bisa, kalau mau mencoret-coret silakan pilih draw, kemudian tanda pensil ini, kemudian nah nanti bisa misalnya oke misalnya ya, bisa langsung ditulis di sini. Nah seperti ini bisa dicoret-coret ya. Oke, nah seperti itu gambaran untuk kelas notebook ya. Jadi untuk settingnya, nah untuk pengaturan kelas notebook di Teams ini juga sudah saya sampaikan di link video yang sudah saya sertakan di penugasan ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak. Kenapa kok saya ini ya, saya kembali ke Teams karena memang ini nyambung ya. Ini adalah OneNote yang sudah diterapkan atau terintegrasi di Teams gitu ya. Oke, mungkin cukup ini Bu Hani, mungkin bisa kita lanjut dengan tanya jawab ya. Siap Bu Amira. Oke. Mohon maaf tadi listrik padam, jaringannya ikut down. Di sini ada beberapa yang sudah menuliskan di kolom QA, salah satunya Ibu Curiati SPD MPD. Bu Amiroh, saya peserta dari Kabupaten Tulungagung. Tentang tugas mandiri yang Bu Amiroh jelaskan, apakah saya juga membuatnya? Kendalanya begini, saya kepala sekolah sudah lama tidak mengajar, apalagi pembelajaran tema terus terang saya tidak bisa, Bu. Nah, ini satu pertanyaan mungkin dari sini saya mungkin sedikit membantu menjawab Bu Amiroh ya. Saya bantu menjawab. Bu Ani. Sebenarnya untuk OneNote Class Notebook ini kan tidak hanya dikhususkan untuk guru saja Bu ya. Jadi untuk penggunaannya bisa kita sesuaikan. Kalau Ibu kepala sekolah mungkin bisa digunakan untuk mengisikan tugas-tugas dari kepala sekolah, kemudian diaplikasikan dengan OneNote. Bisa yang sebagai muridnya nanti teman-teman guru begitu. Mungkin Bu Amiroh ada jawaban lain bisa dibantu? Ya betul Bu Hani ya. Jadi sebenarnya kalau di
OneNote. Nanti coba Ibu, Ibu siapa tadi yang tanya? Ibu Suryati. Ibu Suryati ya. Kebetulan Ibu Suryati ini mungkin kepala sekolah ya, jadi bukan guru. Jadi variannya dari OneNote itu ada 3 Bu. Jadi OneNote itu sendiri yang asli ya, yang original. Kemudian ada Class Notebook dan ada lagi Bu, namanya Staff Notebook. Ya, nanti panjenengan cari di Office 365, coba saya cari ya. Itu fiturnya mirip sekali dengan Class Notebook dan OneNote, tetapi itu diperuntukkan untuk staff gitu ya, untuk perkantoran. Nah itu nanti mungkin panjenengan bisa menggunakan staff notebook ya, jadi bisa menggunakan itu atau tetap menggunakan OneNote aja. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di video, bahwa sebenarnya OneNote itu tidak hanya bisa dipakai untuk pembelajaran, tetapi bisa dipakai untuk project plan gitu ya. Jadi rencana-rencana kepala sekolah terhadap sekolahnya itu apa saja, mungkin di semester ganjil ini atau semester genap gitu ya. Nah itu bisa, silakan nanti panjenengan yang memungkinkan bisa diadaptasi ke OneNote itu silakan dibuat gitu ya di OneNote. Jadi memang tidak harus pembelajaran gitu. Silakan. Kalau panjenengan sudah konfirmasi seperti ini, berarti kita tahu bahwa memang panjenengan bukan guru. Jadi nanti OneNote-nya itu diadaptasi ke tugas-tugas kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi mungkin Bu Ani pertanyaannya? Iya, ini masih sedikit yang menuliskan pertanyaan Bu Amiroh. Ada Ibu Adinda Nur Rahmat Farid. Maaf Bu, saya sedikit ketinggalan saat masuk. Saya ingin bertanya, untuk mendapat info penugasan yang Ibu tayangkan tadi di mana ya? Boleh langsung dijawab Bu Amiroh? Iya, oke ya. Ya, mungkin tidak ada yang tanya, mungkin sudah paham atau bisa jadi masih bingung ya, tapi tidak ada masalah karena itu sudah saya siapkan. Kalau misalnya panjenengan baru bergabung atau misalnya ketinggalan, jangan khawatir karena semua materi itu sudah saya sampaikan di Teams dan di situ juga ada video tutorialnya, teman-teman bisa langsung membuka. Jadi memang untuk sesi webinar ini saya tidak fokuskan ke hal-hal teknis. Karena apa? Karena kalau saya khususkan ke hal-hal teknis, misalnya langsung praktek, saya khawatir kalau misalnya koneksi tidak mendukung, itu nanti jadi bubrah gitu ya. Jadi makanya saya siapkan video tutorial yang bisa panjenengan pelajari secara mandiri di rumah gitu ya. Oke, kemudian untuk penugasan tadi nanti akan saya share ya. Jadi sudah ada Bu, sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Sebenarnya ini gambar saya tidak kelihatan ya Bu Ani ya? Gambarnya Bu Amiroh masih ini Bu, wallpaper seperti wallpaper tulisan ini. Iya. Wah, oh iya. Nggak tahu ini. Udah muncul ya tadi ya. Yes. Nah, ini Ibu, jadi sudah saya siapkan, mungkin saya bisa share lagi untuk penugasan supaya ini ya, ini salah share. Nah, ini supaya nanti nggak nyari-nyari, oke, saya akan tunjukkan penugasan yang sudah saya share di Teams. Supaya teman-teman mungkin nanti tidak bingung mencari. Saya akan pergi, silakan teman-teman buka di MP kelas jarak jauh. Kemudian di OneNote Class Notebook itu saya sudah posting materi tentang OneNote, ada di sini. Nah ini ya, ini materi OneNote Class Notebook. Ini postingan saya. Di sini ada link s.id/materi OneNote. Ini kalau panjenengan klik, maka panjenengan biasanya akan diminta untuk login dulu. Login ke pakai akun Office 365. Setelah itu nanti panjenengan bisa mengakses semua materi dalam bentuk video plus penugasannya. Oke, ini yang di Teams ya. Tetapi saya juga sudah mempersiapkan jaga nih bebek panjenengan ternyata tidak bisa menemukan ya materi itu, maka saya siapkan pula
di PowerPoint. Nah, bukan yang ini ya. Di PowerPoint, yang mana PowerPoint ini nanti akan saya share di grup Telegram melalui panitia. Mungkin nanti Bu Laila bisa membantu nge-share. Ini adalah ini ya, penugasan. Nah, ini. Oke. Ini penugasan yang nanti akan saya share. Mungkin kalau misalnya teman-teman tidak menemukan materi yang ada di Teams, teman-teman nanti bisa mengakses melalui PowerPoint ini. Ya, di sini sudah saya sampaikan. Jadi tugasnya ada 2, tugas menyimak materi. Menyimak materi itu jadi tugas belajar gitu ya, tugas supaya panjenengan itu belajar. Kemudian yang kedua, tugas membuat buku catatan digital atau notebook atau OneNote. Ini petunjuk mengerjakannya sudah ada di sini, silakan dibaca. Kemudian bagaimana cara mengirimnya itu juga sudah ada di slide yang kelima, cara mengirim penugasan. Nah, PowerPoint ini nanti akan kami kirim ke grup Telegram, gitu ya. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Bu Amira, jadi di sini ada Ibu Neti Puspitasari. Maaf Bu, berarti video tutorialnya di dalam general ya. Ini yang dimaksudkan videonya Bu Amira mungkin ya, mungkin dibagikan di kelas tim, kemudian menggunakan general dan channel Bu Amira. Gini. Tidak saya share secara langsung ya, tetapi melalui link di kelas notebook, atau lebih mudahnya, atau kalau lebih mudahnya panjenengan nanti bisa akses penugasan ini. Nah, ini di menyimak materi ini semua video tutorial tentang OneNote yang saya sampaikan hari ini. Silakan panjenengan tinggal ngeklik aja. Tinggal diklik, kemudian disimak. Jangan lupa untuk memberikan komentar supaya saya tahu bahwa panjenengan sudah menyimak materi ini. Dengan cara apa? Komentarnya silakan diketikkan ini di MB2, kemudian kabupaten kotanya apa, misalnya Blitar atau Trenggalek, kemudian nama panjenengan dan isi komentarnya. Mungkin isi komentarnya bisa berupa pertanyaan atau panjenengan konfirmasi saja bahwa Bu, saya sudah menyimak video ini. Nah, boleh seperti itu. Jadi semua panjenengan nggak usah mencari-cari videonya, nanti bisa langsung klik aja melalui PowerPoint ini ya, atau nanti saya jadikan PDF supaya lebih mudah. Oke, seperti itu Bu. Iya. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi Bu. Iya. Oke. Teman-teman paham ya? Ya, sepertinya sudah paham ya. Iya. Oke, waktu kita kayaknya juga sudah selesai Bu. Jam 2 ya, jam setengah 3. Oke, nanti bisa disambung melalui ini ya, melalui grup. Siap. Terima kasih. Saya tutup dulu ya Bu Ani ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi ya besok ya di materi SharePoint. Nah, semoga materi yang sudah saya sampaikan sedikit sekali ya, tetapi nanti panjenengan bisa mengeksplornya lagi melalui penugasan yang sudah saya share tadi. Saya berharap mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amira sudah hadir pada siang hari ini, sudah menjelaskan dengan panjang lebar ya selama 1,5 jam tadi. Di sini saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Amira tadi tentang topik kita OneNote Class Notebook. Jadi peserta didik seakan-akan kita memberikan kemudahan ya Bu Amira ya. Ada tentang penugasan, kemudian cara mengakses dokumen atau referensi yang diunggah oleh guru melalui platform yang sama. Nah, dengan dukungan yang lengkap ini, peserta didik dapat mengunggah tidak hanya dalam bentuk dokumen, tetapi juga tulisan tangan, gambar, olahan data, bahkan disertai dengan tabel. Nah, platform ini sangat cocok sekali dikombinasikan dengan metode belajar mengajar apapun, baik secara langsung dalam ruangan atau yang bersifat interaktif. Dalam kondisi seperti ini,
guru dapat memberikan tanggapan tanpa harus hadir di kelas dan juga tanpa terbatas waktu sehingga proses belajar mengajar akan jauh lebih efisien. Nah, seperti di era pandemi saat ini, OneNote Class Notebook ini sangat cocok sekali untuk diterapkan di kelas, Bu Amirah ya. Yap. Iya. Jadi di sini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 yang sudah hadir pada hari ini Jumat 20 November 2020. Semoga apa yang disampaikan Bu Amirah tadi dapat diterapkan dan bermanfaat buat panjenengan dan peserta didiknya di instansinya masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu lagi besok ya Bu Amirah ya. Kita masuk ke topik yang kedua. Siap Bang John? Ada titipan pesan barangkali Bang John? Insyaallah cukup Bu. Cukup. Oh, cukup. Siap. Mewakili segenap panitia Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning Character Center Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.